Saling serang, saling ancam. Konflik Israel-AS melawan Iran kian memanas. Setelah ladang gas South Pars di Iran diserang Israel, kini rudal Iran menghantam kota Dimona, lokasi tempat penelitian nuklir milik Israel berada. Yang terbaru, saudara, disebut AS Iran kembali menyerang fasilitas nuklir Iran Natanz. Apakah konflik di Timur Tengah kini bereskalasi menjadi serangan militer terbuka? Kita akan membahasnya bersama Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, dan juga Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional Universitas Binus. Selamat petang Pak Faisal, selamat petang Mbak Tia. Selamat petang Mbak. Ya, saya ke Mas Faisal langsung. Mas Faisal, konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini Anda melihatnya apakah sudah masuk dalam eskalasi keserangan militer terbuka, Mas Faisal? Ya, saya lihat dari awal memang sudah serangan terbuka, saling serang, dan ini kita lihat ini sudah minggu ketiga atau masuk minggu keempat. Itu Betul. artinya Iran masih kuat, Iran masih tangguh, walaupun Amerika Trump mengeluarkan ancaman, walaupun Trump melancarkan serangan dahsyat. Terakhir hari ini itu ada di kota Isfahan, itu diserang barusan saja itu, tapi Iran masih tetap bisa melancarkan serangan yang mematikan, artinya yang membuat rakyat Israel itu ketakutan. Jadi hari ini ada kunjungan dari Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir ke kota Arad untuk melihat hasil atau akibat dari serangan peluru kendali balistik Iran ke kota Arad semalam. Itu warga kota Arad mengusir Ben-Gvir. Mereka menyebut Ben-Gvir sebagai Judeo-Nazi, artinya Yahudi Nazi. Nah, mereka bilang ya Ben-Gvir cuma ingin menabur kematian bagi rakyat Israel. Nah, dengan kenyataan ini menunjukkan bahwa perang yang dilakukan Israel itu sebenarnya juga tidak disetujui oleh rakyatnya sendiri. Apalagi kita tahu hantaman peluru-peluru kendali balistik Iran itu sangat mematikan, dan serangan di kota Arad maupun di Dimona itu lebih dari 100 orang yang cedera sejauh ini, laporannya seperti itu. Mbak Tia, kalau saling serang di fasilitas nuklir, ini kan sudah masuk istilahnya bisa dikatakan ke tahap selanjutnya. Dari kacamata hubungan internasional sendiri, apakah artinya diplomasi nuklir yang sejatinya sudah masuk dalam hukum internasional sudah tidak berarti lagi sehingga kekuatan militer menjadi satu-satunya pertahanan? Untuk Israel segalanya memang tidak berarti. Dia kan memang negara yang terbiasa melanggar hukum internasional. Jadi bukan hanya di sektor nuklir, saya pikir semua yang dilakukan dia dalam perang pun itu berupa kejahatan perang. Sering dilakukan begitu ya. Jadi memang sering melanggar international law. Dan saya lihat patternnya sama Mbak. Patternnya itu sama. Setiap kali akan ada deal, Israel itu selalu memprovokasi begitu. Kenapa saya katakan demikian? Beberapa kali kejadian, oke, yang terbaru sekarang adalah ketika Amerika Serikat dan Iran berunding untuk menuju deal tentang pengayaan uranium Iran dan rudal balistik. Tiba-tiba Israel tanpa sepengetahuan Amerika Serikat langsung menyerang. Ya kalau sudah menyerang begitu kan di-approve sama Amerika Serikat begitu ya. Dan saya melihat kita baru berbincang semalam bahwa Trump akan mengakhiri perang dengan kondisi BBM di Amerika Serikat sendiri naik, kemudian demonstrasi sudah mulai terjadi, tekanan publik juga sudah mulai tinggi di Amerika Serikat, dan kita berpikir bahwa sebentar lagi perang akan diakhiri. Karena kan Iran sudah mengatakan ada 3 poin itu tadi ya, mau kembali ke perundingan dengan 3 syarat begitu ya. Ini kita berharap ini akan selesai dan Trump akan mengumumkan perang ini will end begitu kan. Tapi tiba-tiba ada kejadian ini gitu. Nah, itu yang disebut sama. Setiap kali ada deal pasti ada kejadian lain yang diprovokasi oleh Israel sehingga Iran kembali melancarkan serangan. Dan kali ini berbahaya sekali. Sudah melalui dua-duanya adalah di mana pengayaan uranium masing-masing begitu. Tapi Mbak, saya melihat ini juga Iran menunjukkan kepada dunia internasional, kami pengayaan uranium pada ambang batas untuk energi. Israel juga punya loh, seolah-olah ingin menunjukkan itu begitu. Karena selama ini kan mereka reasonnya untuk menyerang Iran itu adalah karena nuklir. Nah, juga punya begitu. Ini ingin menunjukkan ke arah sana begitu. Jadi satu, saya melihat patternnya sama. Setiap kali akan deal, Israel sudah suka membuat ulah. Yang kedua, Iran melakukan serangan balik juga untuk menunjukkan kepada dunia internasional dia yang melakukan pengayaan uranium dan memiliki senjata nuklir begitu. Jadi artinya Anda ingin menyebut bahwa aktor yang ingin mencegah perdamaian adalah Israel tanpa Amerika Serikat?
Ya, Israel. Hmm. Jadi setiap pattern-nya sama. Di Hamas juga dulu begitu. Setiap kali mau ada deal, ada kejadian 7 Oktober. Kemudian setiap mau ada deal, selalu ada tindakan provokasi. Entahlah itu masuk ke Al-Aqsa atau tindakan yang membuat umat Muslim di Palestina emosi begitu ya. Kemudian setiap mau ada deal apapun, Ya. itu pasti Israel akan melakukan provokasi. Dan kali ini, Oke. ketika Trump akan menyebutkan will end, dia melakukan provokasi lagi begitu. Mas Faisal, ini kan ada saling serang, tidak hanya ladang gas di South Pars, ini sekarang lanjut ke fasilitas nuklir di Dimona, Israel, dan juga Natanz di Iran. Ini merupakan upaya saling melumpuhkan secara permanen, atau memang sebenarnya agenda perangnya ini sebenarnya masih dilihat sangat panjang? Ya, saya mau membantah ya. Jadi yang diserang itu bukan reaktor nuklir Dimona di Gurun Negev, selatan Israel, tapi yang diserang itu masih Permukimannya ya? penduduk. Ya, masih Tapi permukiman. lokasinya Jadi belum berdekatan pernah. kan ya? Atau Ya, gimana? lokasinya berdekatan. Lokasinya memang berdekatan karena Dimona ini kan kota kecil di daerah Gurun Negev di selatan Israel. Nah, saya kira perang ini saling serang ini menunjukkan bahwa sama-sama kedua pihak tidak mau mengalah. Baik Amerika maupun Israel tidak mau mengalah terhadap Iran karena mereka sudah kehilangan muka ya ketika mereka menyerang langsung membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ternyata Iran tidak mau menyerah. Bahkan sudah dibombardir fasilitas nuklir yang di Natanz, Isfahan. Itu mereka Iran juga tidak mau menyerah, dan terakhir kan Trump mengancam 48 jam kalau Selat Hormuz tidak dibuka maka semua pembangkit listrik Iran akan dibombardir. Tapi Iran balik mengancam kalau memang itu diserang pembangkit listriknya maka semua kawasan Teluk Persia akan gelap. Artinya Iran akan membalas dengan serangan serupa. Tapi kalau terkait dengan serangan ke fasilitas nuklir ini saling bantah, saling ancam, bagaimana Anda melihatnya, Mas Faisal? Ya, saya kira ini Israel maupun Amerika memang sudah kehabisan akal bagaimana untuk melumpuhkan Iran. Ketika mereka berbicara di awal hari pertama perang, hari pertama 2 atau 3 mereka berbicara tentang pergantian rezim, ternyata itu tidak berhasil. Mereka menghasut orang-orang Iran untuk demonstrasi ke jalan juga tidak berhasil. Nah, sekarang Iran membalikkan keadaan, yaitu dengan memberikan tekanan terhadap Amerika, bahkan bukan hanya Amerika tapi sekutu Amerika termasuk negara-negara Eropa, negara-negara anggota NATO dengan menutup Selat Hormuz. Artinya menutup bagi Amerika dan sekutu-sekutunya. Nah, inilah yang membuat Amerika maupun Israel gusar. Ternyata dengan penutupan Selat Hormuz, tekanan baik di dalam negeri Amerika maupun juga di dalam negeri Israel karena serangan peluru kendali balistik tiap hari jatuh ke Tel Aviv maupun Haifa, dan sekarang sudah ke arah Beersheba juga sudah sebelumnya. Terakhir itu informasinya kedua pangkalan militer, pangkalan udara Israel yaitu di Talnov dan Nevatim itu juga versi Iran sudah dihantam oleh peluru kendalinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Iran memang sangat kuat. Iran siap untuk perang jangka panjang, dan Trump maupun Netanyahu mencoba mencari jalan keluar untuk setidaknya mereka tidak malu. Bagaimana ini yang sedang dicari oleh Trump maupun Netanyahu. Oke, Mbak Tia, ini kan konflik semakin luas, mulai dari penutupan Selat Hormuz, sekarang serangan ke ladang gas di South Pars, hingga saling serang fasilitas nuklir ini. Apakah hal ini sebenarnya sudah dibayangkan di antara ketiga negara ini, Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran, atau sebenarnya konflik ini sudah bisa dikatakan lepas kendali? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saling serang fasilitas nuklir antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Ini dalam kalkulasi hubungan internasional, Mbak Tia. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah betul emang eskalasinya sangat meningkat dan di luar prediksi di antara para negara yang bersengketa? Ya, yang berkonflik? kalau ditanyakan di luar prediksi ya. Karena Amerika kan bilangnya 1 kali 24 jam, bahkan maksimal 3 hari, rezim ini akan tumbang, akan selesai, kemudian mereka akan mengatur negara. Kenyataannya kan tidak. Bahkan ini mengagetkan ketika sekarang sudah mulai menyerang tempat trainingnya nuklir, riset nuklir, kemudian saling menyerang fasilitas nuklir. Itu Natanz itu salah satu yang memang dulu sempat dibombardir juga oleh pihak Amerika Serikat ya. Kalau tidak salah tahun 2025 bersama Fordo dan Isfahan juga begitu. Jadi ini sungguh membahayakan, dan seharusnya saya pikir saya memang kurang yakin ya, tidak yakin bahwa UN ini akan bertindak, tapi dengan eskalasi yang terus meningkat seharusnya ini
kita semua satu suara bagaimana kita terus mengkampanyekan perang ini harus diakhiri. Karena efeknya ini kalau sudah mengarah kepada masing-masing fasilitas nuklir, entah itu penelitiannya, tempat penelitiannya atau yang lain sebagainya, tentu ini sangat membahayakan. Jadi eskalasi akan semakin meluas dan saya pikir itu gara-gara ini ya Mbak ya, pas South Pars itu tadi. Jadi itu kan ladang bersama dengan Qatar. Mereka memang punya semacam konsorsium begitu ya, yang utara dan selatan begitu. Dan disitulah mungkin Iran melakukan retaliations dan emosi begitu ya, sehingga melancarkan serangan di titik-titik yang memang saya pikir itu pas begitu ya targetnya ya. Dan ini yang menyebabkan eskalasi akan terus meningkat dan jadi bagaimana ya Mbak ya, kita jadi tipis kembali harapan bahwa perang ini akan selesai. Karena selama ini saya terus menggaungkan bahwa perang ini harus selesai. Trump harus menyatakan bahwa perang ini harus selesai bagaimanapun caranya supaya dia tidak malu, bagaimanapun strateginya, apa-apa yang penting perang ini harus selesai begitu. Karena ini akan kemana-mana begitu. Ya, Mas Faisal, kalau dari kacamata Anda, dari pengamatan Anda, Amerika Serikat dan Israel ini sebenarnya masih satu suara tidak sih? Karena kan kita tahu belakangan kalau di South Pars, Amerika Serikat membantah ikut menyerang. Tapi di Natanz, Israel membantah ikut menyerang. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di belakang peta perang ini? Ya kalau saya baca laporan dari wartawan investigatif Israel, yang terkenal itu Barak Ravid, itu juga saya kenal pribadi. Itu ternyata ya Amerika diberitahu untuk ketika menyerang ladang gas di South Pars itu, Parsi Selatan itu sendiri. Jadi saya kira Amerika maupun Israel sebenarnya, Trump maupun Netanyahu, seperti diakui oleh Netanyahu dalam pidatonya, bahwa tiap hari mereka berkomunikasi, tiap hari mereka berkoordinasi, termasuk ketika melancarkan serangan 28 Februari, itu sudah sesuai kesepakatan bersama. Nah ini yang menjadi masalah, artinya begini, Amerika maupun Israel, Trump maupun Netanyahu ternyata sekarang tuh kebingungan. Ternyata negara yang selama ini mereka sudah isolasi, embargo ekonomi, militer sejak 1979, mereka propagandakan negatif, ternyata negara ini masih tangguh, bahkan masih bisa melawan, bahkan masih bisa memberikan ancaman keamanan bagi baik kepentingan Amerika, kita tahu semua pangkalan militer diserang, maupun kepentingan Israel, dalam hal ini rakyat Israel ketakutan, dan itu bahayanya bagi Israel ini kalau perang terus berlanjut, eksodus massal warga Israel bisa terjadi. Jadi ketika Trump dengan Netanyahu punya impian, punya cita-cita eksodus warga Gaza, ternyata dengan perang ini mengancam warga Israel untuk melakukan eksodus keluar dari Israel, karena ternyata Israel sudah tidak aman. Tapi gini Mas Faisal, kita tahu mungkin Dimona ini bukan lokasi tempat pengayaan nuklir, tapi kan ini lokasi permukiman yang sebenarnya menjadi satu lokasi terdekat dengan fasilitas tersebut. Saling serang fasilitas nuklir, ini bisa disebut sebagai jebolnya pertahanan antar negara tidak? Israel ataupun Iran? Saya kira Iran sudah kebobolan sejak lama. Kita tahu 2018 itu tim dari Mossad berhasil mencuri program rahasia nuklir Israel. 2018 kemudian dipamerkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketika sidang Majelis Umum PBB. Bulan September 2018 itu dipamerkan, dia dengan bangga mengumumkan kita berhasil mencuri program rahasia nuklir Israel. Artinya sebenarnya rahasia nuklir Iran itu sudah berada di tangan Israel itu sendiri. Nah, sedangkan apa yang disampaikan, saya melihat serangan peluru kendali balistik semalam ke permukiman dekat reaktor Dimona itu sebuah pesan dari Iran. Artinya Iran kalau mau menghancurkan reaktor nuklir Dimona itu bisa saja. Dan ini bahayanya akan kemana-mana karena reaktor itu, saya pernah wawancara namanya pembocor nuklir Israel, Mordechai Vanunu, saya wawancara 2004. Ketika saya wawancara Juli 2004 setelah dia dibebaskan dari penjara selama 18 tahun karena membocorkan ke Sunday Times soal rahasia nuklirnya Israel. Itu dia bilang Israel saat itu 2004 punya 200 bom nuklir. Artinya ada kemungkinan Israel yang tidak pernah ikut NPT, tidak pernah diinspeksi oleh tim IAEA, bisa jadi jumlah nuklirnya lebih banyak. Nah, bisa dibayangkan akibatnya kalau reaktor nuklir Dimona ini memang diserang atau diledakkan atau dihantam oleh peluru kendali Iran. Itu efeknya akan sangat berbahaya. Oke, Mbak Tia, jadi apakah ini artinya sebenarnya Iran sedang memberikan informasi kepada Israel bahwa pihaknya masih mampu, bahkan kemampuan itu bisa dikatakan masih lebih besar dari pemikiran Israel ataupun Amerika Serikat karena sudah menyerang lokasi terdekat di Dimona?
Ya, tepatnya demikian, Mbak. Jadi memang ini tadi yang saya sebutkan, pertama ini, memberikan informasi juga kepada publik bahwa memang Israel juga bahkan memiliki senjata nuklir. Kalau Iran kan baru, diduga begitu ya, karena memang pengayaan uraniumnya meningkat. Tapi betul atau tidak, itu kan sudah dijelaskan oleh IAEA, Iran tidak memiliki senjata nuklir, tapi memang melakukan pengayaan uranium untuk sumber energi rakyatnya, begitu Ya. kan? Itu harus kita percayai karena itu kan IO atau International Organization berdasarkan perspektif HI. Kalau misalnya IAEA tidak dipercaya, mau kemana lagi? Begitu harusnya Amerika dan Israel mempercayai itu. Nah, Hmm. ini ditunjukkan kepada publik bahwa sebetulnya yang memiliki senjata nuklir itu adalah Israel. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua, memang ini merupakan satu show off, bentuk show off Iran bahwa mereka masih kuat dan mereka mau kembali ke meja perundingan dengan syarat tiga itu tadi. Dan saya pikir itu mudah untuk Amerika Serikat merealisasikan tiga syarat Iran tersebut dengan catatan memang ini tidak ada intervensi dari Israel. Hmm. Pertanyaannya adalah bisa dipisahkan tidak antara kepentingan nasional Israel atau nasional interestnya Israel dengan kepentingan Amerika. Oke. Ini kan di perang Iran ini tidak ada kepentingan nasional untuk Amerika Serikat itu apa? Oke, Ini tapi Mbak Tia kalau kita bicara soal aksi saling kuat, aksi saling unjuk, bagaimana dengan ancaman dari Presiden Trump yang mengatakan jika Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam, maka listrik di Iran akan dimatikan? terbiasa memang Trump begitu kan? Jadi memang dia mengancam, kemudian dia akan berubah lagi statementnya, dia mengancam lagi ketika keinginannya tidak terpenuhi seperti anak kecil begitu. Jadi ya berapa kali rakyat Amerika malu dengan beberapa statement Trump ini yang tidak konsisten, yang kadang aneh begitu ya. Dan ketika keinginannya tidak terpenuhi, tiba-tiba dia mengeluarkan statement. Nanti tiba-tiba berubah lagi begitu. Karena memang saat ini Trump sudah meminta bantuan ke Uni Eropa, ke NATO, ke berbagai negara, ke aliansinya, tidak ada yang menggubris, tidak ada yang merespon. Kemudian dia menyatakan pernyataan tersebut karena Iran tetap menutup Selat Hormuz. Sementara, Mbak, berdasarkan informasi kita tahu ya, dari berbagai international news sudah memberikan informasi kepada publik bahwa harga BBM di Amerika Serikat terus naik. Ini bahaya juga untuk posisi politik dalam negeri Trump begitu ya. Mhm. Karena sensitif ya, kenaikan BBM bukan hanya di kita, negara Oke. berkembang di negara maju pun itu sangat-sangat sangat penting begitu dan Hmm. ini akan menggoyah posisi Trump di dalam politik dalam negeri begitu. Mhm. Kalau Mas Faisal sendiri melihatnya bagaimana? Apakah ancaman dari Trump ini akan membuat ada diplomasi lain atau bentuk perlawanan dari Iran? Saya kira Iran sudah mengeluarkan ancaman balasan bahwa nanti kalau misalkan pembangkit listriknya atau Iran dipadamkan semuanya, maka seluruh kawasan Teluk Persia akan padam. Jadi saya kira perang ini sudah menunjukkan bahwa Iran telah memberi pelajaran terbaik bagi Amerika maupun Israel. Lalu bagaimana dengan posisi-posisi negara besar lainnya, misalnya Rusia, China, negara-negara di Arab, apakah akan memberikan sikapnya terkait dengan konflik di Timur Tengah ini? Terakhir pertemuan kalau salah tidak beberapa hari lalu itu 12 negara Arab termasuk 6 negara Arab Teluk itu ditambah Mesir, Yordania. Saya lupa ada berapa itu ada 12 negara Arab malah mengecam serangan yang dilakukan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika maupun kepentingan Amerika yang ada kawasan Teluk Persia. 6 negara Arab Teluk itu sendiri Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain dengan Uni Emirat Arab. Ya. Itu bahkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengancam bahwa Arab Saudi bisa melakukan serangan balasan. Saya kira itu yang akan ditunggu Iran. Artinya jadi aneh ketika Iran sedang membela diri, ternyata negara-negara Arab yang mengeluarkan kecaman terhadap Iran ternyata satu posisi dengan Amerika maupun Israel. Artinya kelihatan di sini siapa yang negara-negara Arab dan Muslim mana yang sebenarnya sedang berada di pihak Amerika maupun Israel dalam perang Iran ini sangat kelihatan. Oke, Mbak Tia terakhir, jika eskalasi terus meningkat, apakah realistis untuk kita masih berharap ada upaya diplomasi untuk meredam konflik, Mbak Tia? Selalu ada, harapan itu selalu ada, Mbak. Jadi saya tetap mensupport di berbagai media pernyataan-pernyataan saya dan analisis saya bahwa kembali ke perundingan, jalan diplomasi adalah jalan yang terbaik karena memang perang antara Israel, Amerika, dan Iran ini bukan hanya berimpact terhadap mereka bertiga, tapi juga akan memberikan efek luar biasa terhadap perekonomian global dan politik global. Dan juga
bukan hanya untuk kawasan, tapi sampai juga ke kita. Kita sudah terasa, ada beberapa kawan dari Kalimantan, dari beberapa daerah sudah komplain, sudah ada penimbunan bahan bakar juga, dan mereka sudah merasakan naiknya bahan bakar, dan ini sangat berbahaya sekali karena itu akan memicu inflasi, bukan hanya di negara bersangkutan yang sedang konflik, tapi juga terutama di negara-negara berkembang seperti di Asia dan Asia Tenggara begitu. Jadi memang kita harus meredam bersama Mbak, supaya segera mereka kembali ke meja perundingan, apalagi Iran sudah menyebutkan 3 itu tadi ya syaratnya. Jadi itu mudah buat Amerika Serikat, bagaimana Israel dikesampingkan dulu, dan saya pikir Kongres bisa menekan Trump, publik Amerika bisa menekan Trump supaya kembali ke meja perundingan, dan Iran saya melihat masih ada mau bersedia untuk kembali ke meja perundingan dengan mengajukan 3 syarat itu tadi, begitu. Baik, terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptia, dosen hukum internasional Universitas Binus, dan juga Mas Faisal Assegaf, pengamat dari Timur Tengah, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.